Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Zulkarnain Bancin, NIM 1323039. Di sini saya akan membahas mengenai modul 1, yaitu penentuan rapat massa densitas batuan. Untuk penentuan densitas ini tuh berguna sekali dalam seorang geofisikawan. Nah, kenapa? Karena ini adalah hal pertama untuk menentukan sebuah batu tersebut itu apa, dengan mengidentifikasi masanya, mengidentifikasi juga dari ketinggiannya, dari apapun itu untuk menghasilkan densitas. Dari densitas itu akan kita bisa klasifikasi, yaitu sebuah batuan nantinya. Nah, untuk praktikum kali ini yaitu terdapat 3 tujuan. Yang pertama itu menentukan rapat massa pada 5 contoh batuan padat. Nah, dan satu contoh pada pasir besi. Dan untuk yang kedua itu membandingkan hasil perbandingan rapat massa dengan literatur. Yang ketiga itu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi penentuan rapat massa dalam batuan. Untuk alat dan bahannya itu, yang pertama itu ada jangka sorong, yang kedua neraca teknis, yang ketiga timbangan digital, yang keempat 5 contoh batuan. Yang pertama itu ada P1, terus ada L1, terus ada B1, ada PD5, sama R1 min 1 min 2. Selanjutnya itu ada satu pasir besi, itu juga ada wadah dan contoh. Langkah dalam praktikum ini secara singkatnya, pertama yaitu kami dibagi kelompok berempat, satu kelompok 4 orang. Nah, untuk kelompok kami sendiri itu dibagi menjadi dua, yang satu untuk mengukur tinggi dan diameter, dan satu lagi untuk mencari masanya. Nah, untuk masa dari setiap sampel. Nah, untuk caranya itu pertama mengukur ketinggian dan diameter dari setiap sampel, mau itu ya dari 5 batu contoh sampel dan sama wadah contohnya. Didapatlah ketinggian dan diameternya. Setelah didapat ketinggian diameter, baru baru kita mencari masa dari setiap batu tersebut dalam gram. Dan untuk masing-masing pengukuran dari mulai tinggi dan diameter itu harus membentuk sentimeter. Satu massa jenis merupakan nilai yang menunjukkan besarnya perbandingan antara massa benda dengan volume benda tersebut. Setelah 5 contoh batuan dan satu pasir besi itu dihitung masanya, nah maka kita cari volumenya untuk menentukan densitas, karena densitas itu sendiri rumusnya massa per volume. Maka dari itu kita mencari volumenya terlebih dahulu dari jumlah kian itu dirata-ratain dan jumlah per masanya itu dirata-ratain per massa dari sampelnya tersebut. Setelah itu kita hitung densitasnya dengan memakai rumus P sama dengan M per V. Nah, dengan masanya itu massa rata-rata dari setiap sampel, dan volumenya itu yang didapat dari rumus V R kuadrat kali T. Nah, atau seperempat seperempat V D kuadrat T. Untuk hasilnya sendiri, 5 contoh batu tersebut itu pertama ada P1. P1 hasil densitasnya yaitu 2,096 gram per cm kubik. Selanjutnya itu ada I1 dengan hasil 0,211 gram per cm kubik. Selanjutnya yang ketiga itu ada PD5. PD5 itu hasilnya 2,25 gram per cm kubik. Selanjutnya ada B1, hasilnya itu 2,496 gram per cm kubik. Selanjutnya itu ada kalau saya sendiri itu menghitung, saya itu memasukkan dari wadah kosong, terus wadah kosong ditambah pasir, tapi terdapat juga hasil dari pasir tersebut, dari pasir besi tersebut. Nah, untuk wadah kosong itu 0,686 gram per cm kubik. Selanjutnya ada wadah kosong ditambah pasir besi, itu densitasnya 2,75 gram per cm kubik. Nah, untuk densitas dari pasir besi itu sendiri berarti 2,067 gram per cm kubik. Setelah mengetahui densitas dari masing-masing tiap batuan, maka bisa ditentukan dengan klasifikasi dari Telford 2004. Itu kita setelah menemukan densitas, kita samakan range dan rata-rata dari setiap batuan tersebut yang di dalam tabel itu. Nah, untuk dari hasil praktikum pada kelompok saya, itu untuk P1 itu gravel, dan untuk yang I1 itu clay, dan yang ketiga itu ada PD5 itu sandstone, dan yang B1 itu rhyolite, dan yang TR itu sand. Pasir besi dimasukkan juga, itu dia tuh termasuk ke sandstone karena densitasnya itu memenuhi untuk mengklasifikasikannya kepada sandstone tersebut. Dan karena pada percobaan kali ini batuannya itu berbentuk silinder, maka kita menggunakan rumus untuk mencari volumenya, yaitu V sama dengan VR kuadrat kali T, atau bisa juga seperempat V D kuadrat kali T. Faktor yang terjadi ketika praktikum itu berlangsung, yang pertama itu ketidaktelitian atau human error, yang dimana, dan kenapa kita harus mengukur sebanyak 3 kali, karena supaya tidak salah dalam data, dimana kita tuh harus memvalidasi bahwa data tersebut benar. Sekian dari penjelasan saya mengenai modul 1 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.